Halo semangat pagi, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Widi dari Entrepreneur Digital Marketing Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menaikkan omset dengan Instagram. Kalau di video atau materi sebelumnya teman-teman udah mendapatkan ilmu yang luar biasa, nah tinggal teman-teman sendiri untuk mempraktekannya persis seperti yang kami ajarkan. Oke teman-teman, jadi sistem pembelajaran kita di sini tuh bertahap ya. Dan tentunya ada level-levelnya dari pertama kali teman-teman mulai sampai sekarang dan itu akan terus naik. Dan oleh karena itu kami sarankan agar teman-teman mengulangi video atau materi-materi yang kami berikan sebelumnya agar lebih menguasai dan untuk sampai materi yang saat ini yaitu Instagram. Nah, teman-teman mungkin udah enak ritmenya gitu, lebih bisa menguasai lagi. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Dan pastinya kita balik lagi, kita nggak bakal bosan untuk mengingatkan teman-teman agar mengulangi materi yang sebelumnya. Video-video yang sudah kami share ke teman-teman agar terus dipelajari dan dikuasai. Karena ya itu balik lagi sebelum teman-teman sampai di sini atau mempelajari materi kita kali ini, teman-teman harus menguasai dahulu materi-materi sebelumnya. Jadi gimana teman-teman mau berhasil kalau yang sebelumnya saja belum selesai gitu. Karena ibaratnya begini deh, seperti orang-orang yang sukses itu orang-orang yang berprestasi, mereka pastinya terus mengulangi gitu. Terus ada pengulangan, terus belajar hingga sampai satu titik di mana mereka akan berhasil. Jadi ini sama berlaku juga untuk teman-teman di sini gitu. Oke, jadi yang pertama yang pertanyaan yang sering muncul, apakah pasti, apakah ilmu ini dijamin, materi ini dijamin berhasil? Satu teman-teman, semua itu nggak ada yang pasti. Jadi dulu saya pernah pertanyaan ini juga dulu sudah pernah muncul dalam diri saya gitu. Saya pernah menanyakan pertanyaan ini pada mentor saya waktu itu. Dijawabnya apa? Saat saya menanyakan hal ini, apakah ini pasti berhasil, beliau pun menjawab, berarti kamu belum siap jadi pebisnis. Karena semua hal nggak ada yang pasti teman-teman. Karena kita hanya bisa belajar, mengasah ilmu kita agar berhasil. Itulah kenapa kita belajar terus agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, eh, sehingga hasilnya mencapai hasil maksimal. Jadi kalau manusia itu hanya bisa belajar dan ikhtiar. Jadi kalau teman-teman udah melakukan hal tersebut, teman-teman udah belajar, udah berusaha, udah ikhtiar, dan kalau teman-teman yakin dalam jiwa teman-teman, saya yakin pasti berhasil, pasti ada jalannya. Jadi sekali lagi teman-teman harus tahu hakikatnya ya. Jadi kita nggak bakal bisa pernah memastikan apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa berusaha, bekerja keras, dan tentu saja hasil akhir ada sama yang di atas. Saya punya prinsip, jadi kalau orang sukses itu orang yang bukan sekedar melakukan sesuatu yang mereka tahu, tapi mereka melakukan sesuatu hal yang mereka tahu, meskipun hanya sedikit. Beda dengan orang yang gagal. Mungkin mereka hanya tahu mereka harus melakukan apa, tapi tidak pernah dilakukan. Jadi kalau orang-orang yang sukses tuh biasanya orang-orang sukses yang di luar sana, dan insya Allah teman-teman kedepannya nanti juga, amin. Biasanya tuh mereka selalu melakukan hal-hal yang mereka tahu meskipun hanya sedikit. Berarti mereka tuh langsung mempraktekannya, langsung dipraktekin setiap hari sama mereka, sampai mereka benar-benar berhasil dan mengerti. Jadi they always take action. Baik, jadi mohon dipahami ya teman-teman. Jadi inilah mental bisnis, mental pebisnis yang harus teman-teman bangun dari sejak dini gitu. Nah, terus teman-teman yang kedua ada gengsi. Nah, kalau ini kembali deh ke diri Anda. Coba tanya diri Anda, apakah gengsi akan membawa Anda sukses, mendapat penghasilan? Nah, jadi perasaan gengsi seperti ini agar dihilangi teman-teman ya. Fokus saja dengan tujuan kita, impian kita untuk keluarga. Jadi uh, kalau teman-teman perhatikan cerita-cerita pebisnis yang sukses, mereka tuh awalnya tuh urat malunya tuh udah putus, udah kagak ada gengsi. Nah,
pas setelahnya sukses baru mereka bergengsi. Itu intinya teman-teman. Jadi teman-teman hilangin dulu perasaan gengsinya, hilangin dulu perasaan-perasaan seperti perasaan keburuk. Misalkan teman-teman mau posting nih, posting konten di Instagram sudah takut kepikiran apa yang bakal dipikirkan oleh teman-teman atau sahabat atau orang lain tentang postingan teman-teman, ya kan, dia kok postingnya kayak gini terus, posting dagangan. Jangan khawatir teman-teman, mereka nggak bakal mikirin tentang teman-teman, mereka hanya mikirin diri mereka sendiri, percaya deh. Dan meskipun begitu, kalau teman-teman konsisten terus dengan memberikan posting media yang bagus, kontennya bagus, menarik tiap hari, konsisten, dan menurut saya mereka malah bakal respect terhadap teman-teman gitu. Daripada jarang posting, ya bisa aja mereka malah menganggapnya ini orang niat dagang apa enggak gitu. Dan yang ketiga, ini juga pertanyaan yang sering muncul ya teman-teman ya. Kenapa repot? Ada cara yang lebih gampang. Nah, ini sekarang saya suka lucu nih. Misalkan kemarin nih ada yang tanya tentang materi WhatsApp Story yang pernah diberikan oleh salah satu mentor kami, yaitu Pak Irfan. Jadi dia nanya gini, Mas Widi, saya udah pelajari nih WhatsApp Story kok repot banget ya, mesti begini, mesti begini. Ah, apakah ada yang lebih gampang ya? Jawabannya nggak ada, semua tuh perlu langkah-langkah dan dipelajari. Dan semua ada caranya masing-masing. Nah, jadi kalaupun ada, pasti teman-teman udah ngelakuin untuk mendapatkan 5 sampai 10 juta dalam 6 bulan gitu. Jadi satu hal lagi yang perlu saya tambahin, jadi mungkin teman-teman sedikit repot mungkin awalnya aja ya. Jadi maklum aja karena di saat ini juga karena teman-teman masih dalam tahap belajar. Jadi kalau kedepannya insya Allah teman-teman sudah sukses, sudah enak, treatmentnya sudah ketemu, penghasilan sudah lumayan, mungkin di situ teman-teman udah bisa memakai jasa admin. Nah di situ teman-teman bebas menjadi mencari admin yang dengan gaji yang 2 juta atau 4 juta. Jadi tenang aja, di titik itu teman-teman udah nggak bakal terlalu repot kok. Lalu pertanyaan yang keempat, kok posting admit terus sih? Jadi kalau ada pertanyaan ini muncul, nah ini salah satu pertanyaan yang teman-teman wajib jawab ya. Sebenarnya pertanyaan ini bisa menjadi umpan balik buat teman-teman untuk bisa menjual, membuat agar seseorang tertarik dengan admit tentu saja. Dan di sini juga teman-teman bisa ceritakan langsung kalau di admit itu kontennya banyak, jadi bisa diposting tiap hari, selalu update dan terus sampai ratusan bahkan sampai ribuan, jadi kita dikasih konten terus gitu setiap harinya. Dan ada satu contoh kasus, jadi ada salah satu pebisnis digital marketer yang terkenal di dunia namanya Jack Russell. Dia pemilik clickfunnel.com. Jadi waktu dia memulai bisnis ini awalnya modalnya tuh cuma 25 ribu dolar, kalau dirupiahin tuh sekitar 300 juta. Dan dia menggunakan 20 dolar untuk konten marketing. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa pentingnya sebuah konten marketing untuk diupdate setiap hari. Jadi dia ini mengerti dengan prinsip pengulangan, teknik pengulangan posting setiap harinya gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya gitu kenapa posting admin terus setiap hari, ya karena memang konten atau materi yang diberikannya itu bagus, tiap hari selalu update. Nah coba kalau di luar sana copywriting, harus kursus copywriting lagi, content marketing yang mungkin harganya tuh udah jutaan bahkan belasan juta rupiah. Kalau di admin enggak, terus karena tiap hari kita diupdate, terus dikasih materi yang baru, foto yang baru, video yang baru untuk diposting. Lalu yang kelima ada pertanyaan seperti ini, kok kukinya nggak selamanya? Kenapa nggak di prospek terus gitu? Jadi gini teman-teman, dulu saya juga berpikiran seperti ini ya, kenapa nggak di prospek terus, biar terus menghasilkan gitu. Jadi kalau kita terus kukinya kita diemin atau kita tempel terus nih, nah itu hanya menguntungkan beberapa pihak gitu. Jadi kita menghapus kukinya agar semua member di admin itu merasakan hasilnya, hasil yang sudah mereka pelajari selama ini, kerja keras mereka. Jadi kalau kukinya kita tempel terus nih, itu hanya menguntungkan orang yang memiliki budget yang besar untuk mengiklan dah. Dan jadi kalau ada teman yang misalkan cuma punya budget 100 ribu, 200 ribu untuk iklan, terus sedangkan
temen yang satunya lagi punya 5 juta sehari untuk iklan, lah itu nggak bakal ketempel, iklannya nggak bakal kena. Nah, jadi kenapa cookie-nya kita hapus? Agar adil, agar semuanya kena, dapat penghasilannya gitu. Lalu yang keenam, berapa lama konsisten atau pengulangan yang dilakukan. Jadi gini teman-teman, saya pernah baca dari satu ilmu, kalau kita tuh baru bisa mulai mengingat sesuatu setelah 90 hari atau 3 bulan. Jadi kenapa kami memutuskan agar konsep konsisten atau pengulangan ini dilakukan selama 6 bulan? Karena kami menginginkan statistik nilai bagi teman-teman gitu. Jadi selama 6 bulan ini teman-teman terus mengulangi konten marketing setiap hari, selalu update, selalu posting. Jadi dan saya rasa dalam minggu pertama atau bulan pertama teman-teman sudah bisa merasakan hasilnya kok. Mungkin udah ada orang yang mulai menghubungi teman-teman, yang mulai nanya-nanya barang, nanya produk gitu. Dan meskipun teman-teman nggak konsisten di admin ini, toh di kehidupan teman-teman juga teman-teman harus konsisten juga kan, konsisten dengan kerjaan, ibadah. Jadi menurut saya nggak ada salahnya teman-teman mencoba konsisten atau melakukan pengulangan ini selama 6 bulan. Dan ini juga untuk teman-teman juga kok, untuk keluarga, untuk masa depan, dan untuk hasil yang lebih baik pastinya. Dan teman-teman ingat, dalam proses 6 bulan ini target kita juga untuk mendapatkan follower minimal ya teman-teman ya, mendapatkan follower sebanyak 2000 follower dalam 6 bulan ini. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah masuk ke materi utama kita ya, yaitu cara meningkatkan atau menaikkan omset dengan mengoptimalkan Instagram. Kenapa optimasi Instagram? Karena user Instagram saat ini sudah mencapai 1 miliar teman-teman. Jadi Instagram merupakan salah satu aplikasi dengan pengguna terbanyak di seluruh dunia teman-teman. Tentu saja ini bersama dengan Facebook dan YouTube yang saat ini sedang ada di puncak klasemen ya, ibaratnya gitu. Dan di Indonesia sendiri, Indonesia tuh berada di urutan ketiga dunia pengguna Instagram terbanyak. Jadi di nomor 1 ada Amerika, nomor 2 Brazil, lalu ada Indonesia dengan 53 juta user aktif teman-teman. User aktif. Jadi bisa dibayangkan kalau dengan banyaknya populasi di Indonesia dan pengguna Instagram, bisa dibayangkan peluang usaha untuk bisnis online yang sangat terbuka lebar bagi kita semua. Tinggal kita mengoptimalkannya dengan platform-platform yang sudah kita sediakan. Lalu berikutnya ada most active social media platforms, yaitu platform sosial media yang paling aktif di Indonesia. Data ini berdasarkan tahun 2019 bulan Januari teman-teman ya, surveinya. Jadi di sini Instagram dia ada di urutan ke-4 dengan 80%. Seperti yang saya katakan tadi, saat ini klasemen YouTube ada di puncak klasemen, disusul dengan WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, kita fokus dengan ketiga aplikasi ini dulu nih, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, jika kita bisa menguasai ketiga materi ini, yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, yaitu ketiga aplikasi atau platform besar saat ini yang memonopoli dunia digital marketing saat ini dan dunia online. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan saat ini untuk memulainya, yaitu pengulangan. Kembali lagi teman-teman, konsisten posting setiap hari dengan konten-konten yang sudah kami berikan, copywriting. Jadi teman-teman tinggal mengaplikasikannya setiap hari, rajin posting. Oke, lanjut guys. Lalu mengapa Instagram? Karena lebih dari 25 juta profil bisnis di seluruh dunia. Dan lebih dari 2 juta pengiklan di seluruh dunia menggunakan Instagram untuk membagikan cerita dan mendorong hasil bisnis mereka. Lalu 60% orang mengaku menemukan produk baru di Instagram. Dan lebih dari 200 juta Instagramer membuka setidaknya satu profil bisnis setiap harinya. Dan 80% peningkatan pada waktu yang dihabiskan untuk menonton video di Instagram. Dan sepertiga cerita yang paling banyak dilihat berasal dari bisnis.
Dan data ini diambil dari situs business.instagram.com, teman-teman. Jadi ada dua jenis akun dalam Instagram, yaitu akun bisnis dan akun pribadi. Apa itu akun bisnis? Jadi akun bisnis itu awalnya dari akun pribadi ya, yang dirubah jadi akun bisnis. Dari situ nanti teman-teman bisa memilih bentuk jenisnya apa itu, apa berupa jasa atau retail bisnisnya. Jenis bisnisnya apa, sangat detail sekali di Instagram diberikan opsinya gitu. Dan khusus di akun bisnis Instagram ini teman-teman juga bisa beriklan langsung ya, beriklan direct tanpa menggunakan Ads Manager yang biasa teman-teman gunakan untuk beriklan di Facebook. Tapi bukan berarti kalau teman-teman sudah punya akun bisnis, teman-teman nggak bisa menggunakan akun pribadi. Nah, jangan salah, justru akun pribadi bisa dimanfaatkan juga menjadi sarana untuk digital marketing, untuk berjualan, untuk promosi. Oh, itu sangat bisa sekali. Jadi apa yang kita lakukan, kita bisa memposting iklan-iklan atau promo secara bertahap atau konten marketing dari admin untuk diposting di akun pribadi. Entah bisa dimulai dari postingan yang edukatif, lalu lanjut lagi dengan postingan dengan misalkan produk-produk yang kita jual. Seperti itu teman-teman. Lalu ada dua jenis postingan dalam Instagram, yaitu feed dan story. Sebentar akan saya jelaskan secara detail. Ini adalah akun pribadi saya. Nah, kalau ini adalah galeri ya teman-teman ya. Ini masuknya ke galeri. Dan ini yang disebut dengan feed atau timeline biasanya istilahnya. Tapi banyak kan orang kita nyebutnya timeline ya teman-teman ya. Ini adalah timeline. Lalu di atas ini yang disebut dengan Instagram Story. Di sini ada yang lagi live juga teman-teman. Jadi kalau habis dari live, misalkan teman-teman live, lalu bisa selanjutnya bisa teman-teman jadikan story. Dan setelah itu tentu saja bisa jadi highlights atau sorotan. Masuknya ke profile, lalu di bawahnya ada sorotan. Dan ini adalah story ya teman-teman ya. Kalau video biasanya story itu berlangsungnya cuma 15 detik. 15 detik, kalau foto ada 5 detik. Ini foto cuma 5 detik, kalau video durasinya 15 detik. Dan ini kita balik lagi ke galeri, ke home. Di sini ada sorotan ya. Ini adalah sorotan, highlights yang sebelumnya merupakan Instagram Story. Lalu di sini ada IGTV. Jadi IGTV ini munculnya dari salah satu fitur baru Instagram, munculnya tahun 2015 teman-teman. Di sini ada IG Story, teman-teman bisa upload untuk video yang berdurasi lebih dari 1 menit. Jadi kalau di feed ya, jadi kalau teman-teman posting video di feed itu durasinya cuma paling lama durasinya hanya bisa posting 1 menit. Oke, cukup ya sampai sini teman-teman ngerti ya.